Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursyah Najul Asmi, NIM 20108152220010. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu penentuan status mutu air dengan metode Storet dan Indeks Pencemaran atau IP. Adapun referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu kajian evaluasi sungai Nelas dengan metode Storet dan Indeks Pencemaran, Jurnal Naturalis, Alam dan Lingkungan yang ditulis oleh Arnoko, Budianto, dan Rustama pada tahun 2019. Penelitian dilakukan di Sungai Nelas, Kabupaten Seluma, untuk menentukan status mutu air Sungai Nelas. Untuk menentukan kelayakan air Sungai Nelas sebagai bahan baku air PDAM, dan mengevaluasi kelayakan status mutu air Sungai Nelas pada tahun 2017. Hasil pengukuran lapangan dianalisa menggunakan metode Storet dan Indeks Pencemaran atau IP. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap jumlah pencemaran yang masuk ke dalam aliran air Sungai Nelas. Berikut adalah data analisis air Sungai Nelas sepanjang tahun 2017 dan selama musim kemarau dan musim penghujan. Pada penelitian ini, peneliti mengamati 5 titik, yaitu titik hulu, titik tengah 1, tengah 2, tengah 3, dan juga hilir, di mana titik-titik ini diteliti selama musim kemarau dan juga musim penghujan. Adapun baku mutu yang digunakan oleh para peneliti yaitu didasarkan pada Kepmen nomor 115 tahun 2003. Berikut merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan status mutu air, di mana nilai maksimum untuk parameter fisika yaitu -1, parameter kimia -2, dan juga parameter biologi adalah -3. Untuk minimumnya, parameter fisika yaitu -1, parameter kimia -2, dan juga biologi parameternya -3. Dan untuk rata-rata pada parameter fisika itu -3, parameter kimia itu -6, dan juga parameter biologi itu -9. Penggunaan nilai maksimum minimum rata-rata yang saya sebutkan tadi itu digunakan untuk parameter yang digunakan kurang dari 10. Adapun untuk parameter yang digunakan lebih dari 10 ataupun 10, itu maksimumnya untuk nilai parameter fisika adalah -2, parameter kimianya -4, dan juga biologinya -6. Dan untuk nilai minimum, parameter fisika -2, parameter kimia -4, parameter biologi -6, rata-rata fisika parameternya -6, parameter kimia -12, dan juga parameter biologi -18. Klasifikasi mutu air dibagi menjadi 4 kelas, yang didasarkan pada Kepmen nomor 115 tahun 2003, yaitu kelas A yang berarti baik sekali dengan skor 0, yang berarti air tersebut memenuhi baku mutu. Untuk kelas B, baik dan skornya -1 sampai dengan -10, yang berarti tercemar ringan. Untuk kelas C, yang berarti sedang dengan skor -11 sampai dengan -30, yang berarti tercemar sedang. Dan yang terakhir kelas D, yang bernilai buruk dengan skor di atas dan juga sampai dengan -31, yang berarti tercemar berat. Berikut hasil perhitungan data analisis air Sungai Nelas pada musim kemarau tahun 2017 dengan metode Storet, di mana dari hasil perhitungan yang dibandingkan dengan baku mutu dapat dilihat pada layar hasil menunjukkan tercemar berat. Di sini ada 17 parameter, yaitu 5 parameter fisika, ada 10 parameter kimia, dan juga ada 2 parameter biologi yang digunakan. Dan karena parameter yang digunakan ini lebih dari 10, sehingga untuk parameter yang digunakan, nilai skornya itu menggunakan maksimum minimum rata-rata pada nilai yang di bawah, yaitu -2, -2, -6, -4, -4, -12, dan juga -6, -6, -18. Untuk selanjutnya, yaitu data analisis air Sungai Nelas pada musim penghujan tahun 2017 dan metode Storet, seperti dilihat di layar, setelah dibandingkan dengan baku mutu yang didasarkan pada Kepmen nomor 15 tahun 2003,
Itu hasilnya menunjukkan tercemar berat. Parameter yang digunakan juga sama, di sini fisika sebanyak 5, kimia sebanyak 10, dan juga biologi sebanyak 2. Selanjutnya yaitu kategori kelas indeks pencemaran. Pada layar bisa dilihat untuk air yang baik dan memenuhi baku mutu itu bernilai 0 sampai dengan 1, dan untuk tercemar ringan itu 1 sampai dengan kurang dari 5, dan juga tercemar sedang itu 5 sampai dengan kurang dari sampai dengan 10, dan yang tercemar berat itu di atas 10. Dan ini didasarkan juga pada Kepmen nomor 115 tahun 2003. Berikut adalah data analisis air Sungai Nyalas pada musim kemarau tahun 2017 dengan metode IP. Pada perhitungan ini, data dari hasil perhitungan analisis air Sungai Nyalas pada musim kemarau tahun 2017 dengan metode Storet bisa kita masukkan ke dalam sini. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel dengan menggunakan parameter yang sama, yaitu fisikal sebanyak 5, kimia sebanyak 10, dan juga biologi sebanyak 2. Berikut adalah hasil lanjutan perhitungan yang baru, dan setelah dihitung, nilai maksimal minimal rata, maka nanti hasilnya menunjukkan bahwa air Sungai Nelas dengan metode IP itu tercemar berat, karena nilainya di atas 10. Dan untuk air Sungai Nelas pada musim penghujan, dengan metode IP, itu bisa dilihat juga pada layar hasil perhitungannya dengan parameter yang sama, dan setelah dihitung akan menghasilkan nilai ratanya 6,19, yang berarti tercemar sedang. Kesimpulannya, air Sungai Nelas telah mengalami penurunan kualitas air tingkat kelas D dan status cemar berat berdasarkan metode Storet yang telah dilakukan, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai peruntukan air kelas 1, yaitu untuk air baku minum dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, sehingga diperlukan upaya pengelolaan air Sungai Nelas. Sedangkan berdasarkan metode indeks pencemaran, kategori kelas pencemaran di Sungai Nelas adalah tercemar sedang hingga tercemar berat. Oke. Sekian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.